Lalu kita sudah membahas bahwa ahli hikmah itu menyebutkan bahwasanya ada 7 hal di dalam beramal. Kalau tidak dibarengi dengan 7 hal yang lainnya, maka tidak bermanfaat. Yang pertama, amal dengan rasa takut, tapi dia tidak mengurangi maksiat, tidak meninggalkan maksiat, maka tidak bermanfaat kata-kata takutnya kepada Allah. Kamu takut enggak kepada Allah? Takut, tapi maksiatnya enggak dikurangin, terus aja, maka enggak bermanfaat itu kata-kata takutnya. Watsani, yang kedua, dia beramal dengan berharap kepada Allah, tapi tidak dibarengi dengan mencari. Dia berharap saja tapi tidak berusaha. Ya Allah, pengen kaya, punya duit biar banyak, kan gitu ya, biar bisa munggah haji, pergi ingin ziarah ke kuburnya Nabi, kan begitu ya. Dia pengen kaya tapi nggak kerja, nggak manfaat keinginanmu itu, harapanmu itu tidak bermanfaat. Yang ketiga, bahwasanya dia beramal dengan niat tapi tidak ada maksud di dalam hati. Bu, maka kalau sholat itu niatnya ketika takbiratul ihram itu bukan usolli dalam hatinya. Usolli itu di luar azam, sebelum takbiratul ihram. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bati atau kiblati ma'muman imaman lillahi ta'ala. Baru habis itu takbir. Ya. Takbirnya dari mana? Allah, dari sini Allah, atau dari sini. Ini diangkat, belum A lafaz Allah. Allahu Akbar. Bar itu sampai sini. A pada lafaz Allahu Akbar itu berbarengan dengan jari jempolnya itu di bawah telinga. Telapak tangannya menghadap ke kiblat. Telapak tangannya menghadap ke kiblat, bukan begini, ya. Bukan begini, bukan di sini. Bukan. Tidak sah, tidak boleh. Bukan di sini, bukan. Ya. Bukan di sini, bukan. Allah, bukan. Ya. Imam Ghazali secara jelas menerangkan lafaz A pada Allahu Akbar harus sejajar jempolnya itu dengan di bawah telinga, di atas bahu. Allahu Akbar. Dia pada saat takbir semacam itu hatinya bukan usolli fardhu zuhri, bukan begitu, ngomong begitu, bukan hatinya. Hati-hati ya. Allahu Akbar. Kalau lahiriahnya dia mengangkat tangan, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya usolli, aku sholat fardhu zuhri, berarti nggak sesuai antara ucapannya dengan apa yang ada di hatinya. Itu munafik namanya. Imam Ghazali rahmatullah alaih itu menerangkan kalau mazhab Syafi'i, niat yang terbawa pada saat takbiratul ihram itu adalah maksud hati dan kesadaran pikiran dan menghadapnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sadar dia lagi sholat apa. Kesadaran itu minimal ada 3 kesadarannya. Kesadaran melakukan sholatnya,
kesadaran dia sholat fardu atau sunnahnya. Yang ketiga, kesadaran waktu sholatnya. Sholat apa dia? Usolli fardhu zuhri misalnya. Yang penting tiga ini dibawa di alam kesadaran pikiran kita dan hatinya tahu maksudnya. Paham ya? Khusus dalam sholat, niat itu jangan dibaca usolli fardhu zuhri ketika takbir. Yang penting kamu tahu maksudnya, sadar, tapi hatimu memahabesarkan Allah. Karena lisan dan gerakan lahiriah itu mengucapkan takbir Allahu Akbar. Paham maksudnya? Jadi tangannya begini Allahu Akbar, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya meyakini bahwa hanya Allah saja yang maha besar. Kita maha lemah, maha kecil, nggak ada. Yang ada cuma Allah yang maha besar. Nggak ada yang pantas dimaha besarkan melainkan hanya Allah. Paham ya? Lafaz takbirnya pada kata Allah, Allah, A-nya jangan pakai O. A-nya jangan pakai O. Allah, Allah. Itu O. Tapi A. Allah, A, Allah, ya. Allah. Ketika membaca lo pada lafaz Allah, panjang Allah itu minimal 2-3 harokat. 2-3 harokat itu 2-3 kali ketukan. Paling panjang 12 harokat. Kalau misalnya usolli dibawa ke dalam takbir tadi, itu bisa kelebihan dari 12 harokat. Allah, lagi Allah. Hatinya nih, usolli fardhu, ini zuhur, asar, maghrib, apa isya ya? Oh zuhur, usolli fardhu, masih loh nih. Allah fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillah. Lohnya jadi lebih dari 12? Enggak boleh. Paling pendek 2-3 harokat, paling panjang 12 harokat. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, hu-nya harus dibaca harokatnya. Hu, apa itu? Syakalnya. Allahu Akbar. Jangan Allah Akbar, tidak boleh. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, antara hu-nya lafaz Allah, hu-nya lafaz Allah dengan A-nya lafaz akbar, tidak boleh di tengah-tengahnya, di antaranya ada wawunya. Allahu Akbar, huwa akbar, nggak boleh. Huwa Allahu Akbar, itu nggak boleh. Allahu Akbar, itu yang betul. Akbar, baknya nggak boleh dibaca panjang 2 harokat atau lebih. Nggak boleh ada alifnya. Akbar nggak boleh. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Makasih Umi, makasih Ibu. Dari tadi deh ya. Jadi nggak teriak-teriakan kita. Alhamdulillah. Pada lafaz akbar, baknya itu tidak boleh lebih dari 1 harokat. Jangan sampai lebih 2 harokat atau lebih ya. Akbar nggak boleh. Kalau akbar baknya pendek, itu artinya maha besar. Tapi kalau akbar artinya ember. Kalau kita membacanya naudzubillah min dzalik, Allahu Akbar, artinya Allah itu ember. Bukannya memahabesarkan Allah, tapi menghina Allah. A pada lafaz Allah nggak boleh panjang. Allah itu nggak boleh. Yang betul pendek.
Allah, Allah itu yang betul. Nggak boleh Allah, nggak boleh. Kenapa? Kalau A-nya panjang, Allahu Akbar, artinya apakah Allah Maha Besar? Bukannya yakin, bukannya beriman kalau Allah itu Maha Besar, tapi malah mempertanyakan kemahabesaran Allah. Paham ya? Jadi niat itu kalau hatinya nggak ada maksud dan tujuannya jelas dalam hati, nggak manfaat. Maka di dalam sholat pada saat takbir kita sudah yakin kita mau sholat apanya? Sholat fardu zuhur lillahi ta'ala. Misalnya ya, paham sampai di sini? Yang keempat, bahwa dia beramal dengan doa, berdoa, tapi nggak sungguh-sungguh, maka tidak manfaat doanya. Doa tapi nggak sungguh-sungguh. Doa tuh minta sama Allah, memohon kepada Allah. Artinya berdoa itu ciri bahwa kita lemah, tanda bahwa kita itu hambanya Allah. Kalau lemah, dia butuh Allah, dia butuh pertolongan Allah, maka dia berdoa. Nah, kalau nggak sungguh-sungguh, coba kalau anak ibu datang ke ibu, ya datang nih, dia minta sesuatu tapi nggak sungguh-sungguh, ya mak duit dong, tapi ambil ketawa cengengesan, ngelihatnya kemana-mana, nggak ngelihat ke kita, sungguh-sungguh nggak mintanya. Tapi kalau datang ya sambil ngecup kening kita, anak kita tuh ya duduk bersimpuh di hadapan kita, wajahnya tertunduk, kemudian anak kita itu berkata, mamahku yang cantik misalnya ya, ummiku yang soleha, aku punya kebutuhan. Apa pengen Muna? Kebutuhan Muna, kebutuhanku adalah jajan. Halo, minta duit dong Umi cantik, dikasih nggak? Ya, kalau begitu ya. Atau pakai caranya yang ekstrim, saking dia itu pengennya, sungguh-sungguh dianya. Ya, sungguh-sungguh apa? Nangis tuh anak. Ya. Dia apa? Bajunya ditarik-tarik, "Ma, jajan, Ma, jajan, Ma." Kata emaknya, "Entar dulu Ma lagi masak." Dia guling-gulingan di bawah. Muter-muter guling-gulingan di bawah. "Ma, jajan, Ma," sambil teriak-teriak. Emaknya kan akhirnya, "Iya, nih kan." Sama kalau kita berdoa kepada Allah harus sungguh-sungguh. Jangan mulut lisannya berdoa, hatinya kemana-mana, wajahnya kemana-mana. Allahumma ghfirli misalnya ya, Rabbana ghfirli, tapi hatinya lagi mikirin ayam geprek enak nih buat makan siang. Berarti nggak sungguh-sungguh. Kalau dia minta sama Allah lahiriahnya, minta juga batinnya yang benar. Sungguh-sungguh mintanya. Ya, bukti kesungguhan permintaan itu diulang-ulang. Ya. Maka Imam Ash-Shibli rahmatullah alaih, beliau berkata, kalau doa itu sebaiknya diulang 3 kali. Contoh, kita mau doa apa? Doa minta amalnya diterima sama Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan cuma sekali, 3 kali. Biar dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang yang sungguh-sungguh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tapi nggak tahu artinya, ya nggak sungguh-sungguh juga. Biar sungguh-sungguh, selain diulang 3 kali, juga hatinya ya, fikirannya nggak kemana-mana, dan dia faham apa yang diminta di hadapan Allah. Nah, kalau doa tuh harus sungguh-sungguh, karena doa itu memohon dan meminta kepada Allah.
maka tidak bermanfaat, nggak ada gunanya doanya. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa la yaruddul qada'a illa ad-du'a fa'alaikum bid-du'a. Doa itu sangat bermanfaat terhadap takdir-takdir Allah yang sudah diturunkan maupun yang belum diturunkan oleh Allah. Takdir itu ada yang sudah diturunkan, artinya udah kejadian. Ada juga yang belum diturunkan oleh Allah, belum kejadian takdir itu. Nah, doa itu sangat bermanfaat untuk yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dari takdir-takdir Allah. Wala yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah takdir ketentuan Allah melainkan hanya dengan doa. Fa'alaikum bid-du'a, maka wajiblah bagi kalian banyak-banyak berdoa. Artinya bagaimana? Artinya doa itu memberikan kemanfaatan kepada kita, dapat merubah takdir-takdir yang sudah atau yang belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa itu bermanfaat terhadap takdir-takdir Allah tadi kalau doanya sungguh-sungguh. Tapi kalau doanya tidak sungguh-sungguh, maka tidak ada kemanfaatan di dalam merubah atau mewarnai takdir Allah. Paham ya? Contoh takdirnya, ketentuan Allahnya bahwa sholat subuh tadi kita itu enggak diterima Allah. Na'udzubillahimin. Kita udah mau sholat zuhur kan ya. Tadi sholat subuh, ternyata sholat subuhnya sambil ngantuk, enggak fokus, enggak khusyuk, niatnya ya enggak bener, kondisi hatinya kemana-mana, wudhunya juga enggak sempurna misalnya ya, sehingga menyebabkan sholat itu tidak diterima oleh Allah. Tapi kita berdoa nih, ya Allah, sekarang misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jangan kau hilangkan pahala amal di dalam salat subuhku yang tadi. Duhai Allah, terima ya Allah, terima salat subuhku tadi. Misalnya ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu yang tadinya tidak diterima bisa jadi diterima dengan doanya. Faham maksudnya? Ini bermanfaat terhadap perkara yang sudah terjadi. Kalau bermanfaat terhadap perkara yang belum terjadi, misalnya di bulan Safar Allah tetapkan 70.000 bala bencana musibah diturunkan ke langit dunia, catatan itu ya, untuk selama setahun ke depan. Maka kita disunnahkan membaca sholawat mubram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wadfa' anna minal bala'il mubrami innaka ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, 100 kali. Bisa jadi harusnya beberapa menit ke depan, mangga. Oh iya, mangga, silakan Ibu. Harusnya misalnya naudzubillahimin, beberapa menit ke depan uang kita hilang 5.000 rupiah. Naudzubillahimin. Tapi gara-gara berdoa minta kepada Allah dengan salawat mubrom, berdoanya biar itu takdirnya berubah, akhirnya nggak hilang duitnya. Paham maksudnya? Ini belum kejadian, takdirnya belum, tapi dapat dirubah takdir itu menurut baginda Rasulullah SAW dengan doa. Tapi itu pun bisa bermanfaat merubah takdir Allah, ketetapan dan ketentuan Allah kalau berdoanya sungguh-sungguh.
Anak kita pecicilan banget misalnya ya, dibilangin susah, doa aja terus dan sungguh-sungguh doanya. Bisa jadi beberapa saat yang akan datang itu anak dirubah Allah menjadi anak yang menurut, anak yang solih solihah. Ya Rabbal, paham ya? Yang kelima, bahwa ia beramal dengan istighfar tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, maka itu tidak bermanfaat. Dia sambil nyapu, sambil gosok, sambil goreng tempe bacem, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Dia mulut lahirianya beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tapi hatinya nggak ada nyesel-nyeselnya. Ya Allah, ternyata banyak waktu yang habis begitu saja terlewat dari umurku, sedangkan tidak diisi untuk ketaatan kepadamu, tidak diisi untuk beribadah kepadamu. Sungguh aku orang yang sangat rugi karena banyak waktu yang terlewat ternyata bukan untuk taat. Banyak lalai, banyak lupanya, jarang berzikir kepadamu ya Allah. Sambil istighfar tuh hatinya nyesel. Apa yang disesali? Duhai Allah, ternyata banyak dosa hamba ini ya Allah. Mulai dari bangun tidur sampai sekarang nih ya Allah, ternyata banyak dosa. Ya, ampuni dosa-dosa hamba semuanya ya Allah. Baru bangun tidur udah ngeluh, aduh pada sakit badannya. Halo? Baru bangun tidur ya, ngeliat jam, ya udah jam segini. Lupa deh, ketinggalan deh pengen nonton sinetron. Bukan begitu. Itu perbuatan yang harus diistighfari. Tapi istighfar bukan cuma di mulut, hatinya menyesal. Kalau cuma di mulut saja, hatinya tidak ada penyesalan di hadapan Allah, maka tidak bermanfaat istighfarnya. Percuma banyak-banyak istighfar lahiriah, tapi hatinya nggak nyesel di hadapan Allah. Mendingan hatinya menyesal, walaupun lisan lahiriahnya nggak baca istighfar, hatinya. Maka baginda Rasulullah SAW itu bersabda, at-taubatu an-nadamah. Taubat itu penyesalan, bukan mulutmu yang mengucapkan astagfirullah, bukan. Tapi taubat di hadapan Allah itu adalah hati yang menyesal. At-taubatu an-nadamah. Taubat itu penyesalan. Mulutnya nggak membaca istighfar, tapi hatinya berkata, ya Allah, betapa hamba melakukan kesalahan besar. Tadi anak diomelin, misalnya ya, padahal anak itu adalah amanah darimu ya Allah. Hamba menyesali, hamba telah berbuat zalim ya Allah. Maafkan ya Allah, ampuni ya Allah kesalahan hamba ya Allah. Bagaimana nanti ketika di padang mahsyar anak itu mendatangi hamba ya Allah, menuntut bahwasanya hamba banyak menzaliminya, kurang di dalam mendoakannya. Bagaimana ya Allah, hamba menyesal, ampuni ya Allah. Mulutnya nggak istighfar, hatinya menghadap kepada Allah penuh penyesalan terhadap dosa-dosanya, maka itu jauh lebih baik. Paham ya? Ada orang yang membunuh 99 orang, datang ke rahib, ke pendeta, dan dia berkata, aku telah membunuh 99 orang. Bagaimana menurutmu, dosaku diampuni apa tidak sama Allah? Kata pendeta, kamu mustahil dapat ampunan.
Dosa membunuhnya sudah 99 orang. Dibunuh lagi pendetanya, jadi genap 100. Ya, akhirnya dia datang lagi ke orang masyayikh, ke orang guru besar, kemudian bertanya dengan yang sama pertanyaannya, dan dijawab, kalau kamu ingin mendapatkan ketaubatan di hadapan Allah dan taubatnya diterima, datanglah kepada syekh yang alim yang ada di negeri sana. Ya, hatinya udah nyesel tuh. Ketika berjalan menuju ke tempat di mana dia pengen taubat, taubatnya belum, tapi hatinya udah nyesel. Di tengah perjalanan belum sempat dia mengucapkan istighfar, belum sempat dia melakukan sholat taubat, belum sempat dia memohon ampun kepada Allah, sudah mati di tengah jalan. Malaikat bertengkar nih dua, yang satu malaikat zabaniyah pengen nyeret ke neraka, yang satu malaikat rahmat ingin bawa dia ke rahmat Allah, masuk surga. Kata malaikat yang satu, dia akan banyak dosanya, membunuh 100 orang. Tapi dia hatinya sudah menyesal di hadapan Allah. Akhirnya dua malaikat tadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana nih? Coba diukur jarak terdekat dari mana ke mana, dari tempat dia berjalan untuk bertaubat, ya, atau lebih dekat dia kepada tempat pertaubatannya. Akhirnya diukur, akhirnya yang menang malaikat rahmat, karena sudah dekat ke tempat di mana dia ingin bertaubat. Baru pengen taubat, baru menyesal saja dalam hatinya, diampuni dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Maka kalau istighfar, hatinya yang benar menghadap Allah. Istighfar dibaca 100 kali, hatinya tidak menyesal. Dengan istighfar yang dibaca 1 kali saja, tapi hatinya menghadap kepada Allah, penuh penyesalan terhadap dosa yang telah dilakukannya, lebih manfaat yang cuma 1 kali, tapi hatinya menghadap Allah penuh dengan penyesalan terhadap dosanya di hadapan Allah. Paham ya? Maka istighfar yang tidak ada penyesalan dalam hati itu tidak bermanfaat. Itu yang ke-5. Wasadisu, yang ke-6, bahwa dia beramal bil alaniyah, zohiriyahnya, lahiriyahnya, anggota tubuh yang kelihatan itu dia beramal soleh, dunas sarirah, tapi hatinya, batiniyahnya dia tidak beramal soleh, maka tidak bermanfaat. Perilaku-perilaku, amalan-amalan, baik itu amalan ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, yang dilakukan anggota tubuh luarnya, dia sholat lahiriahnya jungkar jungkir, ya, tapi dia tidak ibadah hatinya, maka tidak manfaat. Kalau ibadah lahiriahnya harus dibarengi dengan ibadah batiniahnya. Kalau tidak dibarengi ibadah batiniah, tidak manfaat ibadah lahiriahnya. Paham ya? Bu? Paham? La ilaha illallah. Maka setiap kali kita melakukan amalan-amalan soleh di hadapan Allah, jangan lupa dalam hati itu beramal juga di hadapan Allah. Bukti amalan hati itu apa? 1, niat. Itu pekerjaan hati, ya. 2, sabar di dalam beramalnya. 3, bertawakal kepada Allah di dalam beramalnya. 4, ikhlas di dalam beramalnya. Paham? Jadi ketika melakukan amalan-amalan lahiriah, hatinya harus ada ini. Kalau nggak ada ini, nggak manfaat amalan lahiriahnya. Bu,
ngegoreng tempe yang disediain untuk makan diri sendiri dan keluarga, ya itu ibadah bukan? Ibadah kalau pakai niat. Niat itu amalan Jadi ketika motongin tempe, sudah hatinya menghadap Allah duluan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatinya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Mulut hatinya nih yang ngomong, bukan mulut luarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba berniat beribadah khair karena Engkau atau lillahi ta'ala. Maka masak tempenya, motongin tempenya, itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Niat beribadah khair. Faham ya? Semua pekerjaan, amal-amal yang ada kemanfaatan untuk diri sendiri dan selain diri kita, itu namanya ibadah khair. Bu, mindahin itu, bagiin aqua gelas, itu ibadah khair bukan? Ibadah khair karena mengandung kemanfaatan untuk orang lain. Tapi kalau mindahin aqua gelasnya, menyediakan kepada jamaah yang hadirnya, enggak menghadap hatinya kepada Allah, enggak pakai niat di hadapan Allah, enggak manfaat amalan itu. Maka mau mindahin aqua gelas, nyediain kepada sahabat-sahabat kita, itu mindahinnya pakai bismillah, pakai niat, hatinya ngomong. Walaupun mulut lahiriahnya nggak pakai ngomong, hatinya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Biar cepat ya. Ya Allah, hamba berniat beribadah khair lillahi ta'ala. Satu-satu dibagiin itu aqua gelasnya. Maka nanti itu bernilai ibadah yang sangat tinggi di hadapan Allah. Nyapu, Bismillahirrahmanirrahim, hatinya ngomong Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, hamba berniat beribadah khair lillahi ta'ala. Nyapu. Nyapunya itu bernilai tinggi di sisi Allah. Insya faham sampai di sini? Jadi amalan-amalan anggota tubuh lahiriah itu tidak akan berguna dan bermanfaat di hadapan Allah, enggak dinilai sama Allah kalau tidak pakai amalan-amalan batiniah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah bahwa dia beramal dengan capek lelah tapi tidak ikhlas. Udah capek-capek sholat, udah capek-capek baca Quran, udah capek-capek sedekah, udah capek-capek dia melakukan ibadah-ibadah, tapi nggak dicatat sama Allah, tapi tidak bernilai. Maka banyak, naudzubillah min dzalik. Maka banyak nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka mengira amalnya sudah banyak. Yang dilakukan dari ketika dirinya melakukan ibadah di dunia, pikirannya sudah banyak, dia bawa ke akhirat. Tapi pada saat dibangkitkan di padang mahsyar, dia datang itu orang tuanya, dia datang sahabatnya, dia datang keluarganya, dia didatangi itu dirinya oleh anak keturunannya. Misalnya orang tuanya datang, kata orang tuanya, wahai anakku, waktu di dunia kamu itu kurang berbakti kepadaku. Kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun untuk diriku di setiap harinya paling cuma 1 kali. Ya. Sekarang saya minta sama Allah agar pahala-pahala yang ada pada dirimu diberikan kepadaku, wahai anakku. Kata orang tuanya. Dia lihat, tenang mak tenang, ibadah saya di dunia banyak. Pas dilihat, oh nggak ada sama sekali ternyata yang dia bawa di padang mahsyar.
lari dia meninggalkan orang tuanya, kabur, nggak mau ketemu orang tuanya. Na'udzubillahi min yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana orang-orang pada kabur, pada berlarian meninggalkan saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya. Kenapa mereka lari kabur dari orang tuanya? Bukannya kangen di hari kiamat, bukannya kangen di padang mahsyar, udah sekian lama tidur bangun ketemu, bukannya kangen, tapi malah kabur. Karena ketika itu mereka mengira amalnya banyak, diminta sama orang tua, diminta sama anak, Bu, waktu di dunia ibu cuma mementingkan kehidupanku yang hanya 60 tahun, tapi untuk kehidupanku yang kekal abadi ibu gak pikirkan. Ibu hanya mementingkan aku dimasukkan les, kursus, sekolah-sekolah yang ternama, tapi aku tidak diajarkan agama, aku gak disuruh sholat. Ibu cuma mementingkan aku untuk memperoleh kehidupan yang nyaman sebentar di dunia, cuma 60 tahun. Tapi aku gak pernah dipesantrenin, tapi aku, Bu, gak pernah ibu suruh sholat, mainan HP diantepin aja. Maka hari ini mana pahala ibu buat aku? Gak ada, nak. Ibu gak punya pahala karena gak ada yang dibawa. Ibu udah capek-capek, pahalanya hilang semua karena ternyata nggak ikhlas ketika di dunia beramal. Maka ibu nggak punya apa-apa, nak, untuk nolong kamu. Pahalanya nggak ada. Kalau nggak ada pahalanya, mak, maka dosaku aja buat mama semua. Na'udzubillahi min, kabur dia mau dilemparin dosa. Maka lelah, capek beribadah. Jangan sampai kita tidak ada membawa sama sekali amal ibadah itu untuk negeri yang abadi akhir. Insya. Bagaimana caranya? Ikhlas. Bisa nggak kita ikhlas? Tidak bisa kalau tidak ditolong Allah. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita memohon kepada Allah agar ikhlas di dalam beramal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Ikuti ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Bersama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng, Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal. Amin ya rabbal. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku. Sudah? Keikhlasan di dalam beramal. Keikhlasan di dalam beramal. Minta sama Allah, Bu, karena kita mustahil bisa ikhlas kalau nggak ditolong Allah. Jadi minta sama Allah biar Allah anugerahkan keikhlasan. Allahumma rzuqni al-ikhlas fil a'mal.
Ya Allah, berikanlah rizki kepadaku keikhlasan di dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerah kepada kita keikhlasan dan menerima segala macam taubat dan istighfar kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita, dan semoga amal-amal soleh kita yang pernah kita lakukan di zaman-zaman terdahulu itu tidak musnah dan dapat kita bawa itu pahalanya sampai negeri yang abadi di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khotimah, mati dalam keadaan iman yang sempurna, Islam yang sempurna, ihsan yang sempurna, dan anak-anak keturunan kita pun dianugerahkan oleh Allah hal yang sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.